Alexander-Arnold sempat memegang status sebagai fullback kanan terbaik di Liga Inggris. Kiprah apiknya sukses membawa The Reds meraih trofi Liga Champions dan Liga Inggris. Namun, Arnold harus melewati jalan terjal kala performanya merosot drastis di musim lalu. Dampaknya, kiprah The Reds juga ikut menurun dengan finish di luar 4 besar Liga Inggris. Di musim baru, Arnold kembali tampil impresif untuk membawa The Reds melesat ke papan atas. Bagaimana lika-liku panjang karir Trent Alexander-Arnold bersama Liverpool? Talenta asli milik Liverpool. Trent Alexander-Arnold menjelma sebagai talenta potensial dari Akademi Liverpool. Dirinya mendapat debut pada 2016 saat melawan Tottenham Hotspur di Piala Liga. Arnold tampil selama 68 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Nathaniel Clyne. Dirinya mengemas statistik 1 tackle sukses, 3 intercept, dan 1 sapuan. Arnold menjadi pemain lokal Liverpool ke-18 yang debut untuk The Reds sejak Steven Gerrard. Sang pemain kembali tampil impresif saat dimainkan kontra Leeds United di perempat final Piala Liga. Arnold tampil 90 menit dengan menyumbang 1 assist untuk kemenangan 2-0 milik The Reds. Jamie Carragher langsung memuji penampilan sang pemain kontra skuad The Whites. Arnold sangat sempurna untuk mengisi posisi fullback kanan, padahal usianya baru 18 tahun. Kita harus melihat lagi perkembangan fisiknya dalam 3 atau 4 tahun ke depan, ujar Carragher. Arnold lalu melakoni debut Premier League saat diturunkan melawan Manchester United. Kepercayaan sang pelatih langsung dibayar tuntas oleh sang pemain dengan penampilan apik. Arnold menghentikan pergerakan berbahaya Anthony Martial di sisi kiri lapangan. Dirinya membuat sang striker ditarik keluar karena tampil buruk sepanjang 60 menit laga. Arnold sukses mengemas 3 tackle sukses, 2 intercept, dan 8 sapuan. Jurgen Klopp langsung memuji tinggi debut spesial sang pemain di Liga Inggris. Performa luar biasa dari Arnold, langsung tampil impresif melawan pemain sekaliber Anthony Martial. Arnold benar-benar spesial. Arnold benar-benar spesial. Puji Klopp. Trent Alexander-Arnold segera mendapat perpanjangan kontrak berdurasi 5 tahun. Tanpa pikir panjang, sang pemain menyepakati tawaran manajemen The Reds. Jurgen Klopp merasa Arnold layak diberi kontrak baru karena performanya yang semakin apik. Arnold menjadi teladan atas semua hal yang dilakukannya. Dengan karakter dan sikap yang tepat, dia punya komitmen atas segala hal yang dilakukannya. Kemampuan Arnold bersama Liverpool semakin berkembang pesat. Dirinya piawai mengeksekusi bola mati yang sudah diperlihatkannya di Play-off Liga Champions musim 2017-2018. Arnold melesatkan gol pertamanya untuk The Reds lewat free kick saat melawan Hoffenheim. Laga ini juga menjadi ajang debutnya bersama The Reds di pentas Eropa. Jelas ini adalah bagian dari mimpi saya untuk debut di pentas Eropa bersama klub yang sudah saya cintai sejak kecil. Ditambah dengan mencetak gol, ini benar-benar spesial untuk saya, tegas Arnold. Namun, Klopp enggan memainkan Arnold secara terus-menerus. Dirinya ingin menjaga sang pemain dari kelelahan dan tekanan besar media. Pelatih berjuluk The Normal One ini tidak membawa sang pemain di laga selanjutnya kontra Crystal Palace. Pastinya akan bagus untuk Arnold memainkan banyak laga. Namun, saya tidak bisa membiarkannya bermain 5 laga dalam 14 hari. Jadi itu situasinya, ungkap Klopp. Lonjakan karir yang semakin tinggi. Karir Trent Alexander-Arnold semakin cerah usai dibawa timnas Inggris ke Piala Dunia 2018. Dirinya berhasil mengemas 1 penampilan melawan Belgia di putaran grup G. Lesatan Trent Alexander-Arnold terjadi di musim 2018-2019 dengan semakin dipercaya Jurgen Klopp. Dirinya mengunci posisi fullback kanan dari incaran Nathaniel Clyne atau Joe Gomez. Padahal Clyne sebagai fullback kanan utama berambisi kembali mengisi posisi tersebut. Arnold adalah pemain yang sangat percaya diri, bagus saat menguasai bola. Namun saya sudah kembali bugar, dan saya tidak sabar untuk kembali dan bersaing dengan Arnold, tukas Clyne. Nahas, Arnold justru tampil lebih impresif dibanding dirinya di sepanjang musim 2018-2019. Clyne hanya bermain sebanyak 21 laga, berbanding jauh dari Arnold yang mengemas 40 penampilan. Namun, Klopp justru memandang persaingan di fullback kanan menjadi sinyal positif untuk The Reds. Clyne adalah pemain yang berpengalaman dengan kecepatan dan teknik yang apik. Sementara Gomez bisa menambah aspek defensif saat bermain di kanan. Lalu ada Arnold yang sangat ofensif serta punya umpan silang yang brilian, tutur Klopp. Trofi Liga Champions dan Liga Inggris dalam genggaman. Di musim 2018-2019, Arnold semakin dipercaya tampil reguler oleh Jurgen Klopp. Dirinya berhasil memainkan 40 pertandingan dan berhasil membawa Liverpool meraih gelar juara Liga Champions.
Tercatat, Arnold hanya 2 kali absen pada laga menghadapi PSG dan semifinal leg pertama kontra Barcelona. Laga leg kedua menghadapi Blaugrana menjadi salah satu momen yang cukup membekas. Sebab Liverpool sukses meraih comeback sempurna saat bermain di depan puluhan ribu warga Anfield. Saat itu skuad The Reds berhasil membabat habis Barcelona dengan 4 gol tanpa balas. Padahal di leg pertama, Liverpool berhasil dipercundangi Blaugrana dengan skor 3-0. Sebelum comeback, Arsene Wenger sudah memperingatkan Barcelona. Saat di kandang mereka dapat memenangkannya, tapi saat mereka bertandang ke Anfield, ini satu-satunya tempat yang tidak ingin Anda kunjungi lagi. Jelas Wenger pada beIN Sport. Di momen tersebut, Arnold juga berhasil tampil cemerlang dengan torehan 2 asisnya. Pergerakan dan umpannya juga mampu merepotkan Gerard Pique dan kawan-kawan. Pada asis pertamanya, Arnold memanfaatkan situasi sepak pojok. Dia berhasil memberikan umpan kepada Divock Origi saat pertahanan Blaugrana belum sepenuhnya siap. Alhasil itu menjadi momen bersejarah untuk Arnold. Jose Mourinho bahkan terpukau dan memberikan pujiannya. Saya pikir ini bukan tentang taktik atau filosofi, tetapi hati, jiwa, serta empati luar biasa yang dia ciptakan terhadap timnya. Jelas Mourinho pada beIN Sport. Arnold juga memberikan komentar positifnya pasca laga kemenangan sempurna tersebut. Kemenangan tersebut akan jadi salah satu sejarah di Anfield. Saya kira siapapun yang hadir akan mengatakan bahwa itu salah satu atmosfer terbaik yang pernah dirasakan, ujar Arnold. Tak ketinggalan, sang pelatih Jurgen Klopp juga turut memberikan pujian terhadap eksekusi cerdas Arnold. Saya melihatnya kembali, itu sangat cerdas. 2 pemain saling terhubung saat itu, dan itu sudah cukup. Ya Tuhan, dia sangat jenius, ungkap Klopp. Pundit New York Times bernama Rory Smith juga melontarkan pujiannya. Saat Origi mencetak gol keempat, Arnold memberikan tendangan sudut yang amat cerdik. Gol ini mengantarkan Liverpool ke final dan membalaskan kesalahan tahun lalu saat bertemu Real Madrid. Pasca membawa Liverpool juara Liga Champions pada musim 2018-2019, kegemilangan Alexander Arnold tak berhenti sampai di situ saja. Arnold kembali menjadi pemain penting pada musim 2019-2020 di kompetisi Premier League. Dirinya berhasil membawa Liverpool keluar sebagai juara. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi bek sayap asal Inggris ini. Sebab terakhir kali Liverpool menikmati masa kejayaan tersebut pada musim 1989-1990 atau tepatnya 30 tahun lalu. Saat itu The Reds berhasil mengemas 99 poin yang berjarak 18 poin dari Manchester City yang mengemas 81 poin. Sebelum mengunci juara, Liverpool sempat terancam gagal untuk raihan tersebut. Pasalnya pada tahun-tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19 secara global. Mantan pemain Manchester United, Rafael da Silva pun buka suara tentang hal ini. Aku selalu mengatakan bahwa ketika Anda mendapatkan 20 titel Liga Inggris dan melewati Liverpool, itu adalah perasaan terbaik yang Anda miliki. Semua orang membicarakan tentang menghentikan kompetisi ini. Memang akan sulit bagi mereka, tapi bagus untuk kami, ungkap Rafael. Berakhirnya puasa Liverpool setelah 30 tahun lamanya tidak lepas dari peranan Alexander Arnold pada sisi kanan pertahanan The Reds. Dirinya berhasil mencatatkan statistik gemilang pada musim tersebut. Arnold menorehkan 4 gol dan 15 assist dari 49 penampilan yang dia lakoni pada musim tersebut. Pasca keluar sebagai juara, pemain kelahiran 98 ini ikut berkomentar tentang situasi tersebut. Jelas hal-hal tidak seperti yang kita bayangkan mungkin beberapa bulan yang lalu atau bahkan setahun yang lalu soal memenangkan Premier League. Tetapi kami tidak mengeluh dan membuat keributan. Itu adalah sesuatu yang selalu kita impikan. Ini adalah sesuatu yang akan selalu diingat para penggemar, ujar Arnold. Penurunan tren Alexander Arnold dan Liverpool. Tren Alexander Arnold dan Liverpool lalu mengalami penurunan signifikan di musim 2022-2023. Pertahanan The Reds lebih sering ditembus lawan hingga kebobolan sebanyak 47 gol di Liga Inggris. Padahal di musim 2021-2022, Liverpool hanya kebobolan 26 gol dari 38 laga. Pasukan Merseyside Merah juga finish di peringkat 5 klasemen hingga gagal lolos ke Liga Champions. Arnold juga mengalami kiprah buruk di musim lalu dengan penurunan statistik. Dirinya hanya mengemas 10 assist, berbanding jauh dengan raihan 19 assistnya di musim 2021-2022. Arnold bahkan hanya membuat 71 kreasi peluang dan 48 akurasi umpan lambung. Sementara di musim 2021-2022, dirinya sukses mencatat 90 kreasi peluang dan 53% akurasi umpan lambung.
Selain kreativitas yang menurun, atribut defensi Arnold juga disorot tajam. Pemain keturunan Amerika Serikat ini menjadi titik lemah pertahanan The Reds. Arnold menjadi bulan-bulanan Vinicius Junior di gelaran Liga Champions musim lalu. Dirinya kelimpungan menghadapi kecepatan dan agresivitas winger asal Brazil tersebut. Vinicius sukses membuat 2 gol, 1 assist, serta 4 dribble sukses. Sementara Arnold tercatat 5 kali kalah duel dan kehilangan penguasaan bola sebanyak 22 kali. Liverpool harus tersingkir dengan agregat 2-6 dari Real Madrid. Buruknya cara bertahan Arnold membuatnya dikecam oleh legenda The Reds, yakni Jamie Carragher. Kita semua tahu kalau Arnold punya kemampuan defensif yang payah. Saya justru berpikir kemampuannya dalam bertahan tidak akan pernah membaik, kecam Carragher. Danny Murphy sebagai pundit BBC Sport juga melepas komentar pedasnya untuk Arnold. Secara defensif, Arnold benar-benar tampil buruk. Dia tidak bisa mengatasinya. Dia tidak mampu mengendus ancaman di lini pertahanannya sendiri, tutur Murphy. Ambisi kebangkitan Trent Alexander-Arnold. Liverpool dan Trent Alexander-Arnold akhirnya kembali bangkit di musim ini. The Reds berhasil mengkudeta Arsenal di puncak klasemen dengan unggul selisih 1 poin. Pasukan Merseyside Merah kini tidak terkalahkan dalam 9 laga terakhir Liga Inggris. Padahal Liverpool sempat diremehkan oleh Dimitar Berbatov di awal musim. Saya pikir Arsenal akan kembali mengejar gelar Liga Inggris di musim ini. Namun saya tidak berpikir Liverpool, Tottenham Hotspur, atau Newcastle United masuk dalam perburuan gelar, ujar Berbatov. Meski diremehkan, Arnold merasa Liverpool justru punya peluang besar di musim ini. Kami punya mental juara. Jadi target dan ambisi kami di musim ini adalah menjuarai Liga. Kami tidak perlu malu untuk mengakui itu dan sudah seharusnya menargetkan juara, tutur Arnold. Arnold berhasil membuktikan tekad besarnya dengan raihan 5 assist serta 2 gol di musim ini. Dirinya mencetak 2 gol penting kala melawan Manchester City dan Fulham. Kiprah brilian Arnold berasal dari kepercayaan Jurgen Klopp yang berani memasangnya di lini tengah. Sang pemain kini menjalankan peran hybrid sebagai fullback kanan merangkap gelandang. Arnold dibebaskan untuk mengisi peranan inverted fullback dalam permainan Liverpool. Dengan kreativitas serta visi cerdasnya, sang pemain bisa lebih optimal mendikte permainan. Gareth Southgate lebih dulu mengoptimalkan sang pemain di lini tengah timnas Inggris. Arnold juga sudah terbiasa bermain sebagai gelandang di Akademi Liverpool. Pep Lijnders pernah menggembleng sang pemain sebagai gelandang nomor 6 di Liverpool U16. Hal pertama yang saya lakukan saat melihat Arnold adalah memainkannya di posisi nomor 6. Saya melihat Arnold dapat memberi umpan akhir dari sisi manapun, puji Lijnders. Dengan performa impresif sebagai fullback dan gelandang, apakah Trent Alexander-Arnold adalah kepingan vital di balik misi juara Liverpool di musim ini?